Pernah nggak sih kita lagi bercanda, tapi malah nyakitin perasaan teman? Atau kita lagi berbicara jujur, tapi caranya malah terdengar nggak sopan? Ternyata, tanpa kita sadarin, cara kita berbahasa bisa berdampak besar buat orang sekitar. Perkenalkan, nama saya Filda Putri Hidayat dengan teman saya. Nama saya Vida Rizka Amalia. Dan saya Kena Audrey Putri Rudianto. Lewat video ini, kita akan belajar bersama-sama gimana sih cara berbahasa yang baik, benar, dan santun, dan mewujudkan komunikasi yang tepat. Bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai konteks, situasi, dan juga kondisi. Bahasa yang baik itu tidak selalu baku dan tidak selalu terdengar kaku. Contohnya, saat berbicara kepada teman, kita biasanya menggunakan bahasa yang santai, tetapi tetap harus sopan. Dan ketika berbicara kepada guru, dosen, dan juga orang tua, kita perlu menggunakan bahasa yang formal, sesuai dengan etikanya. Dapat disimpulkan, bahasa yang baik itu sebenarnya fleksibel. Kita harus bisa menyesuaikan cara bicara kita tanpa mengurangi rasa hormat kepada lawan bicara kita. Selanjutnya adalah bahasa yang benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, meliputi tata bahasa, ejaan, dan pilihan kata. Contoh penggunaan bahasa yang benar adalah menggunakan struktur kalimat yang tepat dan tidak mencampur adukan bahasa secara berlebihan. Bahasa yang benar bisa membantu pesan kita untuk tersampaikan dengan tepat dan jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Bahasa yang santun. Apa sih bahasa yang santun? Berbahasa yang santun adalah bahasa yang mencerminkan etika, sikap hormat, dan menghargai perasaan orang lain. Contohnya dengan tidak berkata kasar dan menyampaikan kritik secara halus dan sopan. Misalnya, kita nggak setuju dengan pendapat teman kita. Terus kita bilang, pendapat kamu tuh salah. Nah, itu tuh sebenarnya jujur, tapi bisa menyakiti perasaan temanmu. Tapi, kalau kita mengatakan, menurutku, ada loh pandangan lain yang bisa kita pertimbangkan, pesannya tetap sampai tanpa menyakiti perasaan temanmu. Nah, supaya kita makin paham kenapa santun itu penting banget, kita mau lihat penjelasan dari Pak Rohmadi tentang kesantunan berbahasa. Melalui penjelasan beliau, kita bisa memahami bahwa bahasa bukan sekedar alat bicara, tetapi juga cerminan sikap dari karakter seseorang. Budaya 5S ini menjadi salah satu bagian upaya kita ketika berkomunikasi. Kesantunan berbahasa itu akan sangat bergantung dari penuturnya kepada lawan tutur. Coba teman-teman menyampaikan komunikasi kita, menyapa orang lain gitu. Itu dengan senyum, tanpa dengan senyum, tentu akan berbeda. Nah, artinya senyum, salam, sapa, sopan, santun itu bagian upaya kita untuk mengomunikasikan. Sehingga dalam konteks ini tidak bisa lepas dari apa yang kita lihat dalam kehidupan kita. Nah, perubahan era digital ini membuka peluang seorang komunikan dan komunikator, seorang penutur dengan lawan tutur, untuk bisa menyampaikan ide gagasannya, menyampaikan pokok-pokok pikirannya, baik secara online maupun secara offline. Nah, keberadaan media digital, keberadaan media teknologi, ini dikatakan Budekan tadi bahwa kitalah yang mengendalikan, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Maka bagaimana kita membangun budaya yang santun dalam bermedia sosial, ini yang harus kita bangun. Karena apa? Bahasa itu merupakan jati diri bangsa. Maka keberadaan kita ketika orang Indonesia tentu harus bisa menempatkan diri. Bagaimana kita mewujudkan santun berbahasa, santun berbudaya, karena terintegrasi. Wujud bahasa yang kita sampaikan, pemakaian bahasa yang kita pilih, diksi yang kita pilih, itu semua menjadi salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan sekeliling kita. Konteks itu menyelimuti kehidupan kita. Itu membersamai kehidupan kita. Maka ketika bahasa sebagai alat komunikasi, lisan, tulis, verbal, dan nonverbal,
kitalah pengguna bahasa, kitalah penutur yang akan memilih apakah kita akan memilih diksi yang tepat atau tidak, itu bergantung kita. Saya contohkan misalkan di salah satu media sosial ini. Kita lihat misalnya bagaimana komunikasi antara penutur dan lawan tutur dalam grup-grup yang mungkin teman-teman bisa lihat. Ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan. Nah, misalnya gini, kalau bisa tanya, kenapa harus membaca? Bukan begitu Bapak Ibu Guru? Nah, misalnya gitu. Nah, ini komentar-komentar yang ada di medsos tentu teman-teman akan bisa melihat sendiri. Entah itu nanti di Facebook, di IG, di semua konteks yang tentu bisa kita lihat. Nah, inilah yang harus menjadi kasus-kasus yang kita bahas, yang menjadikan kita untuk bisa merefleksi diri bagaimana menggunakan bahasa yang santun dalam media sosial maupun dalam dunia nyata. Karena apa? Kita tidak bisa lepas apa yang katakan Bu Dekan tadi. Dulu sering orang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu, tapi sekarang jarimu harimaumu. Ini yang tentu harus bisa kita lihat dan kita kendalikan. Kesantunan berbahasa ini ada batasnya. Sehingga apa? Kalau saya katakan di sini sebagai kesantunan berbahasa itu bisa diwujudkan dalam pragma semiotik ketika tanda-tanda penggunaan bahasa yang bisa diucapkan secara verbal dan non-verbal itu bagian upaya kita. Banyak contoh-contoh orang yang tidak bisa mengungkapkan secara verbal, maka diungkapkan secara non-verbal. Pragmatik itu menjadi bagian kesantunan berbahasa dalam strategi tutur. Dan ini menjadi salah satu bagian upaya kita strategi bertutur untuk menjaga muka. Menjaga muka. Bagaimana muka ini betul-betul punya kepiawaian ketika mengungkapkan sesuatu dengan ekspresi, ini bagian kesantunan. Jadi wajah yang manis, wajah yang tersenyum, wajah yang menyenangkan. Milikilah wajah yang menyenangkan ketika dilakukan orang lain, ketika berkomunikasi. Nah, ini harus kita lihat konsep menjaga muka. Nah, teorinya Brown and Levinson 1987 ya. Ini teori kesantunan modern. Ini mulai dikembangkan dulu zaman Penelope Brown dan Stephen J. Levinson ya. Ini berdasarkan gagasan face, muka ya, dari Erving Goffman itu tahun 1967. Jadi mereka menyebut bahwa setiap individu ini memiliki dua jenis muka atau citra diri sosial, bro. Nah, sekarang istilahnya ya pencitraan gitu loh, bro ya. Jadi pencitraan. Nah, ini bisa dilihat dari aspek yang pertama, saya muka positif, positive face ya, muka positif. Nah, dari muka positif ini kita bisa melihat keinginan seseorang untuk dihargai, diterima dan disukai oleh orang lain. Jadi tentu ketika dipuji, Mas Rahmat keren ya hasil karyamu, Mas Hafib top markotop, Jos Gandus Pol. Nah, itu bagian ekspresi muka positif. Coba kalau kita lihat yang kedua, negatif face atau muka negatif. Jadi keinginan seseorang untuk bebas bertindak dan tidak dipaksa oleh orang lain. Jadi ketika orang lain menginginkan untuk dihargai privasinya. Nah, ini misalnya jangan ganggu aku dong. Nah, jangan ganggu aku dong. Ini ruanganku dong, nggak usah kamu kesini. Nah, ini bagian-bagian dari wajah ketus-ketus. Jadi kalau misalnya kita lihat wajahnya itu sudah tidak lagi menyenangkan karena apa? Sudah muka negatif. Jadi bahasa kalau sekarang kalau kita lihat itu mukanya terlipat-lipat gitu ya, terlipat-lipat. Nah, jadi kalau kita lihat dalam konteks ini harus kita siapkan bagaimana menjaga muka, ya, menjaga muka seorang penutur dan lawan tutur. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa Levinson mengatakan dalam konteksnya ini terkait dengan muka positif, muka negatif, ini dikatakan bahwa face threatening acts ya. Ini menjadi salah satu bagian upaya untuk melihat bahwa tindak tutur yang dapat mengancam muka seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ngancam muka, bro. Jadi ini menjadi tantangan. Kenapa? Ini tindakan yang berpotensi mengancam muka itu misalnya mengkritiknya. Orang tidak suka dikritik. Tidak semua orang mau menerima kritikan. Ya, sehingga ini mengancam muka positif. Yang kedua, memerintah. Tidak semua orang mau diperintah, maunya memerintah, bro. Nah, itu mengancam muka negatif. Jadi ketika teman-teman coba perintah, Mas Mehmet, ambil kursinya dong. Alah, aku terus, tadi aku, sekarang aku gitu. Vip, Mas Hafib, itu kamu perbaiki dong tulisanmu. Masa gitu-gitu terus? Nah, itu Hafib terus. Bapak ini mosok gak pernah ada yang baik kali aku. Nah gitu. Lalu menolak permintaan, ini mengancam kedua muka ini.
Akhirnya Mas Mehmet sama Mas Hafid ketika dikritik kayak gitu, terserah, kerjakan sendiri aja lah Pak. Itu berarti muka positif dan negatif menjadi satu kesatuan. Dan ini salah. Seorang penutur harus bisa memilih dan memilah bagaimana strategi kesantunan dalam berkomunikasi, entah kepada lawan tutur kita, entah pada partisipan kita, ya. Dari penjelasan Pak Rohmadi tadi, dapat kita lihat bahwa santun itu bukan sekedar kata-kata halus, tetapi juga gimana sih cara kita berbicara agar orang lain atau lawan bicara kita bisa merasakan bahwa mereka dihargai. Kesantunan berbahasa juga membantu menciptakan suasana komunikasi yang nyaman, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Berbicara dengan baik, santun, dan benar merupakan suatu hal yang penting, karena melalui cara tersebut kita dapat meraih yang pertama, menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis, yang kedua, mencerminkan kepribadian karakter seorang, yang ketiga, mencegah kesalahpahaman dalam komunikasi, dan yang keempat, menciptakan lingkungan belajar dan bermasyarakat yang nyaman. Jadi, ketika kita berbicara dan berbahasa dengan santun kepada orang lain, maka orang lain tersebut akan lebih terbuka untuk mendengarkan dan menghargai pendapat kita. Nah, sayangnya dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering sekali menemui penggunaan bahasa yang kurang tepat. Kok kamu baru datang sih? Aku udah nungguin dari tadi. Aku habis kerjaan yang lain. Alasan mulu. Pantesan kerjaan kamu tuh selesai-selesai. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Tadi adalah salah satu penggunaan bahasa yang tidak tepat ya teman-teman. Lalu contoh lainnya ada penggunaan bahasa yang terlalu kasar di media sosial, lalu tidak memperhatikan etika ketika menyampaikan pendapat, hingga mengabaikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal-hal tersebut bisa loh menimbulkan konflik, lalu menyinggung perasaan orang lain, hingga menurunkan kualitas komunikasi. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh yang aku mau kasih tahu. Pertama, kita bisa mengkritik teman kita dengan bahasa yang sopan dan membangun. Lalu, di era digital seperti sekarang, kita bisa berkomentar di media sosial tanpa menghina atau merendahkan. Dan yang terakhir, saat presentasi dan diskusi kelas, kita menggunakan bahasa yang formal. Dengan membiasakan hal-hal sederhana ini, kita sudah ikut menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat. Dari keseluruhan di video ini, dapat kita simpulkan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari sikap dan juga pribadi kita. Dengan berbahasa yang baik, benar, dan santun, kita dapat menghasilkan komunikasi yang efektif, harmonis, dan juga saling menghargai. Mari kita mulai dari dalam diri kita sendiri untuk berbahasa yang baik, benar, dan santun dalam setiap situasi.